Jemaat Tuhan Shalom, bersyukur sekali karena pagi hari ini bisa menyapa jemaat Tuhan lagi. Saya percaya ada kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan yang ada di antara kita semua. Apapun yang terjadi, mari tetap percaya, berharap, dan juga meyakini bahwasannya Tuhan Yesus setia di dalam kehidupan kita. Kembali pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dan berdoa sebelum kita menjalani aktivitas kita. Renungan yang akan kita renungkan bersama-sama akan saya ambil dari Matius pasal yang ke-14, ayat yang ke-22 sampai dengan yang ke-33. Di sana di bawah perikop Yesus berjalan di atas air. Izinkan saya membaca beberapa ayat untuk jemaat yang terkasih. Ayat 22 saya mulai. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ayat yang ke-31 saya lompat di sana. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang Petrus dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Kita tahu bahwa cerita ini adalah cerita ketika Tuhan Yesus berjalan di atas air, ketika murid-muridnya di tengah danau dan diombang-ambingkan dengan gelombang dan juga angin yang begitu besar. Para muridnya kelelahan, kepayahan, susah payah untuk berusaha menyelamatkan dirinya. Ada banyak pengandaian, ada banyak perumpamaan yang berusaha menggambarkan tentang kehidupan. Ada orang yang menggambarkan kehidupan itu seperti sebuah perjalanan. Ada orang yang menggambarkan kehidupan itu seperti sebuah petualangan. Ada orang yang menggambarkan kehidupan itu seperti sebuah pelayaran. Cerita ini menginspirasi dan membuat saya sadar bahwa kadangkala kehidupan itu seperti sebuah pelayaran, perjalanan. Kita seperti naik kapal yang kita tidak akan pernah tahu di depan sana akan seperti apa. Firman Tuhan di hari ini dan beberapa waktu ke depan akan bicara tentang pelayaran iman. Ada beberapa pelajaran yang menarik. Yang pertama adalah merefleksi dari peristiwa ini, bicara tentang pelayaran iman dalam kehidupan kita. Kita menemukan sebuah kebenaran, sebuah fakta, sebuah prinsip bahwa di dalam mengarungi perjalanan iman kita, pelayaran iman kita, kita tahu bahwa kehidupan itu begitu dinamis. Kehidupan bisa berubah sewaktu-waktu. Kita membaca di dalam teks tadi, lalu membandingkan dengan konteks atau peristiwa sebelumnya, di dalam ayat 13 sampai 21 di mana para murid mengalami situasi yang begitu menakjubkan. Mereka kagum karena kuasa, karena berkat, karena kelimpahan yang mereka alami ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Hati mereka begitu besar, iman mereka begitu melambung tinggi. Tetapi tidak jauh dari pengalaman itu, di dalam teks yang kita baca di pagi hari ini, kita menemukan kisah bahwa tidak lama setelah Tuhan Yesus mengerjakan mujizat besar itu, Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya untuk berlayar dan beberapa jam kemudian mereka harus ditimpa angin yang begitu besar. Kehidupan yang sempat di atas, iman yang sempat di atas, lalu kemudian mereka seketika ada di bawah. Ada pergumulan, persoalan, tantangan, kesulitan di dalam kehidupan. Ini menggambarkan bahwa inilah kehidupan, bahwa kadangkala kehidupan itu diwarnai dengan sukacita besar, kemenangan, kelimpahan, iman yang begitu kuat dan yakin, tapi kadangkala kita diperhadapkan dengan situasi-situasi yang membuat kita cemas, gugup, khawatir, kesulitan, pergumulan, tantangan, masalah, dan lain sebagainya. Kehidupan manusia di dalam pelayaran iman kita adalah kehidupan yang dinamis. Ini adalah realita yang harus kita sadari bahwa kehidupan memang ada kalanya ada sukacita, ada kalanya ada duka cita, ada kemenangan, tapi juga ada
pergumulan. Jadi firman Tuhan ini mengajarkan bahwa mari kita menjalani kehidupan kita, apapun yang terjadi, memahami bahwa inilah hidup. Harus ada syukur baik disuka, harus ada syukur baik dalam keadaan yang mungkin duka cita. Karena mengucap syukur, Tuhan selalu ada di dalam setiap sisi kehidupan kita. Mari kita berdoa jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Terima kasih untuk rahmat, kasih, dan kemurahan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga mengizinkan kami pagi hari ini kembali merenungkan firman Tuhan, yang mengajar kepada kami bahwa kehidupan memang diwarnai dua sisi. Kadangkala ada sukacita, pencapaian, kemenangan, tetapi juga ada duka cita, pergumulan, dan juga persoalan. Tetapi biarlah kami mengucap syukur dalam semua pengalaman dan situasi yang kami hadapi. Terima kasih, berkati jemaat Tuhan dalam sepanjang hari ini, dalam medan juang mereka masing-masing, dalam medan layang mereka masing-masing. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.